buktikan. Buktikan sekarang. Enggak ada. Buktikan. Saya bilang. Buktikan kalau Al-Quran kami ada meniru-niru dari Bibelmu. Silakan. Yang bilang meniru-niru siapa? Ya udah, kalau kau menyatakan kalian duluan. Jadi kenapa kalian meniru-niru punya kami? Ya, kenapa? Saya kan hanya kenapa kalian meniru-niru punya kami kalau kalian duluan? Kok kenapa? Kami yang meniru-niru? Kenapa kalian meniru-niru punya kami? Istilah Injil, Alkitab, Nabi, Rasul itu dari mana? Dari mana itu semua? Dari bahasa apa? Sebelum Al-Quran itu dari bahasa apa itu? Ya dengarkan dulu pertanyaan. Dari bahasa apa itu semua? Dijawab. Kenapa kok pede kali Glenn? Gini aja, Jos, gini aja Jos. Ya. Kami di sini hanya menginginkan kalau memang kita mau sama-sama saling bertoleransi, saling merangkul satu sama lain bernegara di dalam ini tanpa mengganggu keimanan kalian, permintaan kami jangan pernah kalian gunakan nama Allah. Itu aja. Demi untuk kebaikan bersama kita, ya. Karena tunggu dulu. Kalaupun nama Allah itu dirubah mengganti ilah ataupun Tuhan, terserah. Tapi ketika itu dirubah, apakah mengganggu keimanan kalian? Apakah Yesus juga berubah jadi Tuhan? Kan enggak. Apakah Yesus itu berubah jadi Tuhan? Kan tidak kan? Jadi ini mau kami, demi untuk toleransi bersama. Tetapi kalau kalian tetap bertahan pada prinsip kalian kayak gini, kami bisa lebih beringas dan brutal untuk mengganggu keimanan kalian terus selamanya. Paham kalian? Itu aja kami minta. Oke, nggak ada masalah. Oh ya. Sampai kapanpun akan kami ganggu kalian. Iman itu keyakinan, Bu. Oh iya, akan kami ciptakan orang mualaf terus. Iya, nggak apa-apa. Target kami kemarin 1000, sekarang sudah menjadi 2000. Nggak apa-apa. Ya sekali nggak ada masalah. 20.000 per hari. Akan punah kami buat. Nggak apa-apa. Inilah apa kan? Yang menghancurkan negara ini kalian berarti kan? Coba. Kenapa? Padahal gini loh. Apakah ilah Allah itu diganti? Terganggu iman kau? Kutanya kau dulu. Ketika Allah itu berubah menjadi ilah, apakah terganggu iman kau? Ilah itu apa? Apakah terganggu iman kau? Kutanya. Ilah itu apa? Jelaskan dulu. Iya, ilah itu Tuhan. Tuhan. Kenapa? Ganti aja, kenapa? Enggak, kalau Allah itu diganti, apakah iman kau terganggu? Enggak kan? Ya udah, kalau memang iman kau tidak terganggu demi untuk kebaikan bersama hidup bernegara, apa salahnya kalian ngalah? Gak bisa. Mengalah kenapa? Kalian ganti, jangan pakai lagi Allah, ganti ilah ke Tuhan. Udah itu aja. Ya seperti ini loh. Sebelum kalian ganti ilah seperti gini loh. Gini. Cuma seperti gini loh ganti ilah tuh. Oh, nggak bisa. Seperti ini ganti ilah tuh. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan kalian bilang Allah lain lagi. Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Loh, ini kitab kalian jadi cetak nih. Nih, sebelum kalian lahir itu udah ada. Teos, kalian teos. Kenapa malu pakai teos? Kenapa? Kitab kalian udah diubah jadi ilah nih. Siapa nih Bang Blender ya? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kenapa sampai abang kami akan lebih beringas gitu? Enggak. Kenapa akan lebih beringas? Bisa perhatikan kamera enggak? Atau kalian pura-pura emang buta agama nih? Muslim mengajarkan seperti itu Bang? Tuhannya. Bang Blender, biar saya jelaskan ya. Seperti itu. Kok sama aku tambah? Kami akan lebih beringas untuk mengganggu. Kalau kau bilang nggak bisa, ini LAI udah mengubah nih. Iya, aku perhatikan. Mau diubah, mau di ini, iman saya tetap teguh. Mau disobek, mau diapa itu iman saya tetap teguh. Ya. Gak bakalan. Britannica.com Dictionary. Mau bertani, mau kalau cuma modal angan-angan dan cita-cita. Kalau cuma modal angan dan cita-cita, mending diem di sini nih. Britannica nih dictionary, kamus dari Britannica, kamus barat. Use as the name of God in Islam. Terus rumahnya di mana? Di tempat kalian kalau dilihat orang barat di mana? Kocak. Kalian kalau dilihat orang barat menggunakan kata Allah, itu kalian bidat. Ngapain kalian tempel nama Tuhan orang Islam ke dalam kitab kalian? Makanya saya tanya kamu, Islam itu lahir di abad berapa? Oh, jadi jawabannya kitabnya Kristen Arab baru ada di tahun berapa emangnya? Itu aja Kristen Arab nyari. Loh, ini nih ada datanya. Jadi jangan modal angan-angan dan cita-cita. Tampaknya ini merupakan terjemahan Alkitab baru. Diam dulu, aku lagi ngomong. Adab kok nggak ada ya? Roh Kudus kok tahan dulu dong. Aku tampil data. Kok angan-angan dan cita-cita? Santai. Tampaknya ini merupakan terjemahan Alkitab berbahasa Arab tertua yang pernah ada, yang dibuat pada tahun berapa? 867. Nah,
Kristen Arab itu baru mengadopsi bahasa Arab ke dalam kitabnya itu abad ke-9, bre. Sebelum ini dia masih menggunakan Assyria, ya, Aramaik dan Yunani. Mana ada kata Allah, mana ada Allah di sana? Kamu tahu dari mana? Loh, itu datanya Loh, itu. ini Arabic Bible Dictionary. Lalu kau perhatikan ya, kalau kau nggak bisa bahasa Arab, aku tunjukkan sama kau nih. Ini santotakla.org, ya. Pada Komus Alkitab Al-Muqaddas Da'aratul Ma'arif Alkitabiyah Al-Masihiyah. Allah, Ibnullah, Abna Allah nih, Ibnullah mufrad, Abna Allah itu jamak. Haza Terus? Allah atau Allah, haza ini Ismul Ilah, nama Tuhan, Kholiku Jami'il Kainat. Gak ngerti saya itu, Bang. Kristen Nggak ngerti. Arab. Terus? Iya, karena kau bani terjemahan, Diartikan aja deh. memang bani, Diartikan aja, nggak apa-apa. memang bani Diartikan. translate. Diartikan aja deh, nggak apa-apa. Ini Biar dia ngerti. yang kalian baca Allah itu kalau kita lihat pengertian daripada Kristen Arab, Haza Ismul Ilah Kholiku Jami'il Kainats, ini adalah nama Tuhan, pencipta segala sesuatu, segalanya. Jadi Kristen Arab pun meskipun dia mengadopsi kata Allah, dia itu menempatkannya sebagai nama Tuhan. Nama Tuhan. Terus kenapa? Bukan gelar, kuclo. Gelar, yang bilang gelar siapa? Loh, jadi kitab kalian ini yang dibilang di Keluaran 7 butir 1. Nah, ini gimana kau mempertanggungjawabkannya nih? Berfirmanlah Hasyim kepada Musa, lihat, aku menjadikan engkau seperti Allah bagi Firaun. Ini bukan digelarin nih. Hah? Mana? Ini kau tengok layar kau. Lihat, aku menjadikan engkau seperti Allah bagi. Ini apa maksudnya kalau bukan dengarkan jadi ya. gelar nih? Dengarkan ya, Bang Alfi, ya. Alkitab itu. Aduh, jahat lagi. Dia nyebut nama kitabnya aja salah loh. Udah gini aja deh, aku masuk dikit ya di Alfi. Aku masuk dikit. Cuman saran aja, gini Pak Jos, saran aja. Siap. Kalau ini cuman saran ya, bisa diterima bisa enggak ya? Oke, gini. Kalau di Alfi kan menampilkan data tuh Pak Jos. Dan data yang dia tampilkan kan bukan dari umat Islam kan, tetapi dari kekristenan. Dan juga tadi saya lihat ada dari kamus umum gitu ya di Alfia. Ada dari kamus umum yang pertama, yang kedua dari kekristenan sendiri. Saran saya gini Pak Jos, kalau Pak Jos mau membantah, ini kan argumentasi, yang namanya argumentasi kan sah-sah saja kalau mau dibantah gitu kan. Betul. Nah, silahkan kalau mau dibantah, tapi juga bantahlah menggunakan data. Tapi kalau Pak Jos nggak ada data nih, misal, mungkin Pak Jos bisa bilang gini, oke lah Alfi, aku saat ini belum bisa membantah data kamu, mungkin aku perlu pelajari itu dulu lah, skip aja dulu lah. Itu mungkin lebih bijak tuh Pak Jos. Gitu aja sih saran dari saya. Siap. Begini Bang Ardiansyah. Begini Bang Ardiansyah. Jadi kalau Kristen itu kan yang seutuhnya dari Roma itu kan Katolik. Di luarnya itu kan ratusan Kristen, sama dengan Muslim. Muslim itu kan banyak, kan begitu. Jadi Alkitab mereka itu juga penciptanya itu juga kan banyak gitu loh. Jadi nggak bisa kita harus berpatokan ke satu. Muslim banyak apa nih maksud kau? Mas banyak apa? Ya, Muslim aja udah ketahuan Muhammadiyah, kan begitu. Banyak kau bilang. Kan begitu loh. Ngarang aja kau. Enggak usah Katolik situ, juga, usah. Kristen juga seperti gini itu. Pak Jos, gini, kalau kita di Islam itu kan kita meskipun Muhammadiyah, meskipun NU, meskipun apapun kan kitabnya sama tuh. Apa samanya? Al-Qur'an, kan gitu kan. Sama juga pakai hadis tuh, sama hadis Imam Bukhari. Tapi hadisnya kan beda-beda kan, banyak kan hadisnya kan, bermacam-macam kan. Bedanya di mana Pak maksudnya? Tunjukkan. Ya sekarang coba bedanya di mana? Enggak, tunjukkan. Ya, coba misal hadis yang dipakai oleh Muhammadiyah apa, hadis yang dipakai oleh NU apa, yang membedakan apa Pak? Coba. Nah, makanya, kitab sucinya aja sekarang. Kitab sucinya sama nggak Pak? Kitab sucinya sama nggak? Kitab sucinya umat Islam Muhammadiyah dengan NU sama nggak? Oh, nggak pernah memahami, nggak pernah mendalami itu. Ya oke, kita kasih tahu Pak. Itu.
kita kasih Kenapa tahu. Bang? Gini Bang, izin Bang Ardiansyah. Ya silakan. Kalau kau jangan tidak mendalami, jangan buat statement ya. Oke. Menyimpulkan kurang aja. Dulu, nggak usah ngegas, santai. Apa santai, Iya. tenang ya. Kenapa? Lanjut Pak. Agama itu kan keyakinan kita masing-masing, kan begitu. Itu yang Ya, akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat, kan seperti itu Bang. Oh, Ya. dan ketebus. Jadi Gini Pak, maksudnya gini, kita fokus aja Pak. Tadi kan bilang Bapak Iya. bilang beda Muhammadiyah dan juga NU. Sekarang coba mari kita bandingkan. Saya tanya di Alfi, Muhammadiyah kitab sucinya apa? Al-Quran. NU kitab sucinya apa? Al-Quran. Oke, sekarang saya tanya Pak Jos. Katolik kitab sucinya ada berapa? Satu Ada berapa? Berapa satu, kitab? Alkitab. Ada Iya, berapa kitab? isinya ada berapa kitab? Oh banyak. Berapa? Banyak. Iya berapa itu? Ya, nggak usah ditanya Bang, banyak. Duh, Kalau gini loh Alkitab. Pak. Kalau Bapak tahu bilang aja tahu, kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Ya, kenapa harus berapa lembar, berapa ribu ini, berapa ini? Ya, Bukan nggak lembarnya perlu. Pak. Yang saya tanya kitabnya, mungkin dari Satu. kitab Kejadian, kitab Imamat, Ya, itulah kitab banyak. Ulangan. Iya, Berapa totalnya berapa? Sekarang begini Bang, nggak tahu, kalau Abang Bapak. menanyakan hal itu, udah banyak Bang, banyak Kita pakai penjabarannya data. itu. Ya pakai data aja, Enggak, pakai data deh. Kita pakai data. Jadi kalau kita lihat di iman Katolik sejarah kitab suci, Berapa di sini kitab kan sucinya, Dek? dijelaskan. Di sini kan dijelaskan Bible yang dipakai oleh umat Katolik berbeda 73. di sini berbeda dengan Bible Protestan. Bible umat Katolik terdiri dari 73 kitab. Tuh, Yang termasuk 73 kitab. nih, kan ada dijelaskan nih termasuk Deuterokanonika. yang disebut Deuterokanonika kan, sedangkan Bible Protestan itu terdiri dari 66 kitab. 66 kitab. Sekarang saya tanya, Bapak mengimani yang 66 kitab atau yang 73 kitab? Buat saya nggak perlu. Loh, Bapak nggak nggak perlu kitab. mengimani berarti? Iya. Nggak perlu kitab. kitab dia. Nggak perlu Bapak tanyakan hal itu ke saya, karena apa? Ya kan diskusi Pak, gimana sih Pak? Diskusi. Ini kan diskusi. Saya nggak mau jawab itu Pak, karena semua ya semua sudah. isi Alkitab itu Sama. belum bisa saya jabarkan. Sama Belum nggak bisa isinya? saya lakukan. Isinya sama nggak? Aduh. Isi apanya? Isi kitabnya sama nggak? Isi kitabnya kitab Katolik dengan isi kitabnya kitab Protestan sama nggak? Tanyakan sama Protestan, jangan tanyakan ke saya. Bapak Katolik ya? Saya Katolik. Berarti 73 kitabnya. Ya, Bapak dari mana Bapak tahu? Lah itu tadi. Nih, itu kan Bapak kan baca buku kan? Loh, astagfirullahaladzim di Alfi ini Bapak gimana pakai lagi? enggak. Astagfirullahaladzim. Pak Itu Tambah buku itu- pakai enggak. Pak Tambah dengarkan saya. Bapak pakai Iya. Deuterokanonika atau yang Bible biasa? Kok pakai Nggak ngerti dia Deuterokanonika, nggak Gimana ngerti sih? dia. Bapak Dia nggak tahu ngerti di Alfi. Deuterokanonika ya. Jadi kalau kita cari nih Alkitab gini ya. Deuterokanonika Katolik nih. Nih. Terus? Jadi Katolik itu tersendiri Bible-nya. Gitu. Kata siapa? Loh, ini Alkitab Katakombe Deuterokanonika karena berbeda sama yang dimiliki oleh Protestan, Pak. Protestan itu enggak mengadopsi kitab Tobit, Makabe 1, Makabe 3 itu enggak ada. Itu aja Abang memakai situs .org itu .co. Bang, ORG bukan ini begitu. Anda kira Mana? sepele? ORG itu organization Pak, organisasi itu Pak. Gimana Iya, sih Bapak ini? Benar organisasi, tapi kan itu harus Pakai butuh Wikipedia pembuktian. loh. Ya. Makanya saya bilang Bang, Abang mau memaksakan saya harus berapa nggak berani saya jawab. Karena apa? Rananya Gini itu aja deh, bukan gini ranah aja. saya. Di Alfi gini Pak Jos punya kitab nggak? Ya punya lah. Coba dibuka jumlah kitabnya Bapak berapa? Coba dihitung. Ya. Kalau cuma buka nggak bisa Pak. Duh, gimana sih? Ya, karena apa? Kitab kami itu suci dalamnya. Jadi terus? nggak asal-asal kita di pinggir jalan buka begini. Ada doa. Oke, suci ya. Diobok.
Joko Erik gudang hijau banyak Erik di rumah mobil dong lah. Dari kejadian sampai Wahyu, yang mana Pak yang kitab suci? Kok semua itu di dalamnya kitab suci itu. Nggak usah Bapak tanya kejadian, Korintus, Markus, Yohanes, semua itu berisi di dalam itu firman kitab Tuhan suci ya. Itu firman Tuhan ya Pak ya. Bukan hanya firman Tuhan, perjalanan juga di situ semua Pak. Oh berarti firman Tuhan campuran. Perjalanan sejarah itu sejarah. Iya, berarti bukan cuman firman Tuhan, berarti di dalamnya ada sejarah, ada kitab, ada firman Tuhan, ada sejarah gitu ya Pak ya. Iya. Aku aja mau ngocok baca Bible kau tuh, mau ngocok kau. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bang. Enggak apa-apa. Iya. Coba lanjut deh. Lanjut. Mau ngocok kalau untuk saya mah hari biasa. Karena apa? Enggak penting buat saya, Bang. Karena apa? Ini ya, perhatikan ya. Kalau ini memang berasal dari Tuhan, sekarang kita lihat di Yohanes. Ini kalau memang dari Tuhan nggak mungkin salah nih. Sekarang kita lihat Yohanes 2. Iya, santai. Oh, berarti kalau dari Tuhan bisa salah gitu. Bisa salah. Tuhannya dia, bukan Tuhan kami. Ya kan kamu yang bilang, bahasa kamu yang saya ikutin. Bukan saya yang ngomong loh. Bapak perhatikan ya, di dalam Yohanes 2:19 sampai 20. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait ilah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Elohim ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ini 46 tahun orang mendirikan bait Elohim ini datanya dari mana Pak? Karena kalau saya lihat pada Kabat ya, Kabat ini situs keyahudian, dokumen keyahudian. Kalau saya lihat di Kabat ini, bait suci kedua dibangun, itu Pak dijelaskan tuh begini Pak. Dan memang itulah yang terjadi sedikit lebih dari 50 tahun setelah penghancuran bait suci pertama. Orang Babilonia yang telah menghancurkan bait suci pertama dikalahkan oleh kekaisaran Persia yang sedang bangkit, Raja Persia. Lalu di sini dikatakan Raja Persia yaitu Sirus Agung segera mengizinkan orang Yahudi untuk membangun kembali bait suci, tetapi pembangunan terhenti karena campur tangan orang Samaria. Pada tahun 353 sebelum Masehi, tepat 70 tahun setelah penghancuran bait suci pertama, orang Yahudi mulai pembangunan lagi. Pada awalnya secara mandiri, tetapi Raja Darius segera meratifikasi upaya mereka. Bait suci kedua selesai dibangun pada tahun 349 Masehi. 353 sebelum Masehi ke 349 sebelum Masehi itu hanya berjarak sekitar 4 tahun. Ya. Terus kenapa? 353 ke 349 dikurangi itu 4 tahun. Jadi kitab Bapak yang dibilang 46 tahun orang mendirikan baik Elohim ini gimana Pak? Dari mana nih datanya nih? Data mana? Ini Bang, kitab Bapak ini Bang, Abang mau membicarakan tertulis seperti itu, nggak bakalan saya tanggapin Bang. Percuma Abang capek-capek nggak minum, nggak ngopi. Makanya Alpi, urusan ini sama abang dia kayak gini-gini. Nggak pakai data nomor ini. Kasih. Kamu capek. Nggak ada kayak gini. Yang kau nyatakan kitab suci ketika membaca, marilah memuaskan birahi ketika suamimu sedang keluar kota trot. Itu kitab suci. Hah? Itu kitab suci. Coba aku tanya loh. Marilah memuaskan birahi hingga pagi hari ketika suamimu sedang keluar kota trot. Itu kitab suci. Hah? Di mana suci itu tanya sama kau? Kata siapa? Apabila ada 2 orang laki-laki sedang berkelahi, kemudian istri yang laki-laki tersebut mendatangi laki-laki tersebut dan merampas kemaluannya. Trot. Itu kitab suci. Hah? Aku bilang mau ngocok, aku baca kitab suci juga mau ngocok. Ya itu. Apa? Kamu mau nungging, mau ngocok, mau olok. Ya udah, makanya jangan bangga kali kau makan kitab suci. Jangan bangga kali kau bilang. Dengan kau Bible kau kitab suci. Hah? Belum lagi menyingkap auratmu, zakarmu seperti jakar keledai. Aurat udang awal trot. Itu. Hah?
Hah? Itu kitab suci. Hah? Menyingkap aurat, buah dadamu dipegang-pegang, keperawananmu dijamah-jamah, cerot-cerot. Itu kitab suci. Coba, kau buktikan itu. Kau pikir bangga kali? Itulah yang membuat kami marah, tokoh. Tidak pantas nama Allah yang kami muliakan bersanding dengan ayat-ayat porno di Bible kalian itu. Gak pantas, tokoh. Hah? Apa pula kitab suci kayak gitu? Dibaca anak-anak gitu makanya berserak di Bible kau tuh. Gak aja, kau banggakan pula. Makanya gak pantas. Tuhan kami yang kami muliakan gak pantas bersanding dengan keperawanan buah dada. Kau hanya mengocok aja kayak gitu. Itu kitab suci kau, banggakan kau tuh. Kitab suci itu kepala otak kau, kitab suci kayak gitu. Terserah kau iman kau. Kau mau iman kau terserah kau, nggak urus kami iman kau. Yang penting jangan pernah kau pakai nama Allah, itu aja kami minta. Jangan pernah kau pakai. Silakan. Mau kau Tuhan kau 10, mau iman kau nggak urus, kami nggak urus. Yang penting kalau udah nama Allah itu nggak kalian pakai lagi, silahkan. Nggak akan pernah kami ganggu kalian, nggak akan kami ganggu. Nggak akan. Paham kau? Tahu. Itu jawabannya tahu bang? Apa? Tahu jawabannya? Jawabannya kepala otak kau. Nah, itu jawabannya, paham kan? Karena apa? Kau tak menerima. Sekarang gini aja. Kau buktikan saja kalau Allah itu Tuhan kalian. Kau buktikan. Bang. Silakan. Dengerin dulu. Kau buktikan saja kalau Allah itu adalah Tuhan kalian. Kalau kalian tidak bisa membuktikan Allah itu Tuhan kalian, jangan sok paten kalian. Buktikan aja. Oke. Nah, mau nungging, mau abang teriak-teriak juga ngomong percuma. Kalau maling mana mau ngaku, maling mana namanya maling. Kalau ngaku ya namanya penjara. Namanya maling. Kalau gimana mau ngaku? Kalau maling bang nggak mungkin ngaku. Ya udah sekarang kita buktikan ayo, buktikan aja Allah itu siapa ayo. Itu loh. Ayo. Kalau dia mengaku berarti bukan maling. Ya udah kita buktikan. Kalau kau bisa membuktikan, kalau kau tidak bisa membuktikan, berarti kami wajib mengklaim Allah itu Tuhan kami. Paham kau? Ya silahkan klaim. Ya udah, tahu diri kau. Kalau kau tidak bisa membuktikan Allah itu Tuhanmu, tahu dirilah kau maling. Tahu diri. Itu aja. Dengarkan bang. Karena bahasa-bahasa abang seperti inilah saya. Emang sama maling harus baik-baik bicara? Hah? Harus baik-baik? Yang mana? Maling yang nggak mau ngaku harus baik-baik. Kecuali kau menyadari dan mengaku, oke. Tadi aku udah baik-baik loh. Gini loh John, ya. Aku sudah baik-baik tadi. Kalian Kristen, demi untuk kerukunan kita bersama, hidup bertoleransi, ya. Kalian tariklah nama Allah itu. Itu aja. Kalau memang kita mau merangkul, bersahabat, masing-masing dengan iman masing-masing, tariklah. Itu aja aku minta. Apakah ketika itu berubah nama Allah itu akan mengganggu keimananmu? Dan aku tanya, enggak, kau bilang, ya udah, apa salahnya? Oke, dengerin ya, biar saya jelasin ya. Dengerin ya bang ya, biar saya jelasin, nggak usah teriak-teriak ya. Ada nggak dalil di agama Islam? Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Bukan ke situ, nggak ke situ urusannya. Jawab dulu. Ada nggak? Sekarang kita buktikan saja Allah ini, jangan kemana-mana. Jawab dulu kalau ada. Kalau misalkan, dengar ya. Kalau tidak ada menyinggung-nyinggung, kalau tidak ada nama Allah di Bible kalian, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tetapi ada bersambungan, berkesinambungan, makanya kami tidak bisa diam. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Apa yang kau lakukan silakan, ibadahmu, ibadahku. Tapi di sini ada nama Allah menyangkut yang kalian rusuhin, makanya kami wajib di sini. Paham kau? Betul. Oke bang, saya mau izin keluar ya, udah nggak nyambung. Keluar kau. Jangan dulu Bang Jos. Gini, sebelum turun Bang Jos izin. Sebelum turun. Kita ini bang bukan pencerahan, bukan mau bertukar pikiran. Ini mah bahasanya juga udah bahasa. Oke Bang. Bahasa apa ya? Yang Bang Jos, izin. Izin Bang Jos. Bang Jos. Berarti room ini bukan room untuk bertukar pikiran. Iya. Saya masuk ini Bang Jos. Saya masuk, Ardiansa masuk ya, Bang Jos. Siap Bang. Oke, jadi gini Bang Jos. Allah itu adalah nama Tuhan umat Islam, itu yang pertama. Jadi Allah itu adalah nama yang paling suci. Bahkan kami umat Islam itu berani mati demi nama itu. Ingat itu ya, itu Pak Jos ya. Siap. Jadi mohon dengan sangat jangan gunakan nama Allah tersebut di dalam kitab Anda Pak Jos. Kenapa? Karena begini. Kalau kita mau jujur Pak Jos, bahwasanya
Allah itu tidak pernah tertulis di dalam original teks kitab Anda. Betul nggak Pak Jos? Kata siapa? Kata saya. Buktinya mana? Oke, saya buktikan. Oke ya, Bukan. saya buktikan. Saya Bukan katanya gini, minta Bang. bukti. Katanya minta bukti. Pembuktiannya itu, ya pembuktiannya gini Bang, abang minta ke gereja Loh. Katolik Alkitab. Ini loh, ini saya punya manuskrip. Kalau saya Alkitab, Sabar. Alkitab Ya, sabar. yang pinggir jalan banyak Bang. Sabar dulu ya Pak. Sabar ya Pak ya. Sabar Pak, sabar. Tenang Kak. Tenang Pak ya. Saya punya manuskrip kekristenan bersumber dari abad keempat yang tidak pernah ada namanya kata Allah di dalam bahasa Yunani. Sekarang saya tanya, original teks Anda bahasanya apa? Nggak usah jauh-jauh Bang, nggak usah jauh-jauh. Abang tadi punya abang keempat, punya abang ada punya kan? Punya. Hah? Punya. Bisa membuktikan itu? Bisa. Saya baca. Bisa Oke, abang bisa. tahu sejarahnya itu? Ya ini aku bukain. Host, tolong gedein saya host. Bukan buku banyak Bang, Ya. buku banyak. Sabar Pak, sabar. Langsung dari Vatikan Pak. Saya butuhkan langsung dari Vatikan Pak. Vatikan mana? Loh, Vatikan mana? Emang Vatikan ada berapa Pak? Paulus mula tahu ngor. Emang Vatikan ada berapa Pak? Buku bisa aja Bang dibikin, mau Vatikan ini banyak Bang. Sabar Pak. Ini bukan buku, ini palsu banyak. Ini bukan buku Pak. Buku palsu. Sabar dulu Pak, sabar. Tenang dulu Pak. Dengarkan katanya tadi mau edukasi. Izin bang, Sekarang, gini aja. tadi katanya mau edukasi, giliran saya edukasi, nanti saya serangan ke Bang Blender lagi, nanti teriak-teriak lagi loh ya. Ya justru itu. Ya Saya makanya kan dengerin dulu. Bang, Bapak diem. Bapak diem dulu. Saya mohon izin, ya saya masuk ke room ini untuk menambah wawasan. Ya ini saya tambah Bukan wawasan untuk Bapak. Teriak-teriak. Iya. Iya, Oke ya, kayak di sabar. Pinggir jalan kenek-kenek. Oke, dengerin. Astaga. Iya, dengerin ya Pak. Dengerin dulu Pak. Di sini ini adalah websitenya Vatikan. Vatikan Library ini websitenya Vatikan, ini lambangnya ini punyanya Kristen nih Pak. Kabur dia. Dia nggak pernah mau mendengarkan. Dia ngomong bahwasanya saya naik ke sini untuk menambah wawasan. Tapi apa yang terjadi? Dia nggak nambah wawasan gitu loh, tapi dia pengen, Bang Ardiansa, saya naik ke Komal ini saya tetap kepingin tetap jadi bodoh. Nah, itu yang bener tuh. Dari Bang Blender udah disampaikan tadi itu di kitab mereka tuh kayak gitu memang. Di Amsal gitu banyak kali Pak, bukan cuma di Amsal. Di Alfi udah sampaikan tuh. Saya juga udah tunjukkan ini dari Vatikan langsung tuh. Katanya mau edukasi, mau nambah wawasan. Ketika saya buka, di Alfi buka, Anda cuma modal congor untuk membantah. Kalau nggak ada data, maksud saya gini loh teman-teman, kalau nggak ada data, nggak usah gitu loh, nggak usah dibantah. Cukup iya, atau minimal, saya belum bisa jawab Bang, saya belajar dulu ya. Nah, itu lebih bagus tuh. Ya, di sela-sela perdiskusian ini, saya akan tetap mempromosikan YouTube saya. Ini ya, ini YouTube saya teman-teman, YouTube saya namanya adalah Bang Ardi. Di sini Bang Ardi, alhamdulillah subscribe-nya udah 1000. Bang Ardi, teman-teman, kalau bingung nyari di YouTube Bang Ardi, tinggal klik link yang ada di bio saya ini. Ini jadi foto saya ini di sini, ini diklik gitu. Terus kemudian diklik foto saya lagi, terus ada bio link. Ada bio subscribe channel Bang Ardi ya, itu diklik, ada link di TikTok tuh, di bio tuh. Nah, langsung masuk ke sini nanti. Di subscribe ya, teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman yang udah nonton di sini. Ya, gitu ya. Iya. Iya, lontong dia tuh, kurang ajar memang konten tuh, teriak monyet itu. Timing aja deh kan, teriak. Tadi kan ku kasih kesempatan sama si Alpi, apa aku teriak? Ketika dia nggak mau terima, aku gas lah, enak monyetnya itu. Aku pula disalahkannya, kan kurang ajar. Betul Bang. Disalahkannya aku, penonton itu. Tadi sama si Alpi ada aku bilang, bukan nggak ada. Tapi juga mau promosi lah. Ya, promosi lah Dek. Punya YouTube Dek? Tapi baru bangun dari 2021. Oh ya udah, tunggu aku gedein ya Dek ya. Aku gedein ya, bentar ya. Alfi nggak gini ya teman-teman ya. Alfi nggak minta subscribe juga, tapi
untuk channel Alfi ini ya, Muslim Foundation ini. Alfi mungkin akan mengisi beberapa materi yang di sini ini versi videonya, dan di mesia.org. Di mesia.org itu versi tulisannya teman-teman. Kalau kita lihat di Mesia, izin ya sekalian ya, sama mesia.org itu di sini versi tulisan. Kalau kita mau cari literasi tentang menjawab syubhat, insyaallah Alfi akan segerakan gencar untuk menulis di sini nih. Nah, Alfi di samping Bang Ardiansyah di sini nih. Wis ganteng kali Pak dosen kita memang. Waduh. Yang sampingnya jangan dilihat ya, Alfi tutup aja. Jelek soalnya. Nah, mesia.org, websitenya Unirifa. Teman-teman mungkin udah tahu juga ya. Alfi alhamdulillah, Alfi juga autor di sini, Alfi juga penulis di sini. Alfi ada menulis udah beberapa artikel mengenai cara menjawab syubhat. Di sini versi tulisannya, dan insyaallah Alfi aplikasikan juga di channel Alfi. Nggak harus subscribe kok, tapi yang penting teman-teman tahu lah. Nanti ditonton aja sisinya. Syukran, jazakallahu khair. YouTubeku bersera, copyright musik apa semua bersera, nggak peduli YouTubeku. Pagi-pagi joget, woi bersera, sera YouTube. Nggak peduli kita, yang penting puas. Kalau susah dicari di profil TikTok Alfi ada ya. Itu kayak logo YouTube itu kan, ntar masuk aja langsung diarahkan ke sini. Soalnya masih kecil kan ya, akunnya. Jadi mana tahu susah dicari, di profil akun TikTok Alfi yang Alfi pakai sekarang itu ada. Langsung diarahkan ke sini. Lihat sama kayak akun. Di copyright monet, buat lagi YouTube channel apa susah. Udah 2000 subscribe ya, buat lagi. Nggak peduli, yang penting puas. Cocok. Gas terus. Bersera. Gas terus. Gas terus, nggak peduli aku. Dolar kuning. Bang Blender nggak dolar kuning kah? Enggak tahu lah, aku udah 2000 tadi Covid nyanyi tadi pagi. Kayak mana itu bentuknya enggak tahu. Joget-joget. Hati sakit perutku tadi pagi dengar Bang Blender ini. Iya, itu langsung live. Copyright ada musik, enggak peduli aku mau musik copyright hancur bersera-sera itu buat lagi. Udah. Yang penting puas. Yang penting aku menantang oten-oten monyet. Ya udah, jangan jadi pengecut. Itu aja. Enggak peduli, mau ami-ami lah. Betul, jangan jadi pengecut, betul. Enggak peduli. Gas terus. Kalau kalian masih penghujat, enggak berani kalian debat. Cuman satu aja aku minta sama kalian. Ayo debat sama aku berdua. Cuman itu aku tantang. Selama kalian nggak mau debat kayak bom-bom, semua CP, monyet-monyet itu, kalau nggak mau, tiap pagi aku rusuhin kalian, tiap pagi ya benceng kalian, nggak peduli aku. Aku nunggu sera, betul. Cuma itu aku mau. Cuma itu anak Batak. Cuma itu aku mau berdua. Nggak pernah berani kalian pengecut, kalian kurang ajar. Nggak tahu di YouTube. Kalian panggil tuh sama pendebat kalian yang keras tuh, CP, RK, sama aku berdua yo. Kalau nggak mau berani, tiap pagi aku joget-joget kami, joget-joget di YouTube, di Komal, joget-joget, bersera, buat lagi YouTube-nya, nggak apa-apa, nggak peduli aku. Yang penting tiap pagi panas oten. Tahap apalah bentuknya, bukan copyright lagi tuh, tahap apalah bentuknya di YouTube tuh. Ya, masya Allah luar biasa. Alfi tampaknya undur diri di sini mau asar. Teman-teman jangan lupa ya di follow guru-guru sebagai narasumber kita di atas ini. Masya Allah ilmu mereka luar biasa. Mereka ahli di bidang-bidangnya. Tetap support mereka ya teman-teman ya. Orang yang selalu membela agama kita. Semoga apa yang mereka usahakan, apa yang mereka ikhtiarkan, apa yang mereka wakafkan, baik waktu, tenaga, dan kepintaran mereka ini semoga diridhai oleh Allah gitu dan meraih jannahnya. Amin. Alfi undur diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cobalah, tadi sudah baik-baik kita ajukan. Sebenarnya kalaupun Allah itu diubah menjadi ilah ataupun Tuhan, apakah terganggu imanmu? Apakah berubah Yesusmu? Apakah Yesus itu bukan Tuhan? Kan tidak. Toh kalau kau pakai Allah itu, justru Tuhanmu jadi makin banyak. Jadi ribet. Kalau kau pakai Allah itu. Nah, sekarang kau buktikan saja kalau Allah itu siapa. Ayo kita buktikan. Nggak bisa kau buktikan, ya udah sadar diri.
demi untuk kebersamaan kita hidup bernegara, saling merangkul, apa sih salahnya? Kau tarik, jangan keras-keras kalian aja kalian bawa. Kan gini kan, demi untuk kebaikan ya semuanya. Kan demi untuk kebaikan. Kita tanya, kalau kau tidak bisa membuktikan, ya sudah. Ayo, demi untuk kebaikan kita bersama, saling hidup bertoleransi, nggak usah kau pakai. Kau rubah menjadi ilah atau Tuhan. Kan clear kan? Selesai kan? Toh kita juga merangkul, bersahabat. Kami tidak akan mengganggu keimanan kalian, kalian juga dengan iman kalian. Sebagaimana kami tidak pernah mengganggu Buddha, Hindu, Yahudi, tidak pernah. Kalaupun ada naik ke atas komal ini, ngaku agamanya Pak Buddha, langsung kami turunkan. Langsung kan? Nggak ada pernah kami mau cari tahu tentang Buddha, nggak mau. Itu urusan iman masing-masing, nggak urus. Ada? Coba kalian perhatikan noten-noten. Ketika yang naik, agamanya apa Bang? Hindu. Di bawah aja Bang ya. Kami nggak berurusan dengan Hindu. Agama apa Bang? Buddha. Di bawah aja Bang. Nggak ada kami mau cari tahu. Nggak loh. Nggak mau cari tahu. Itu buktinya. Tapi kalau kalian, wah, sampai kapanpun, kan kalian yang nggak mau kebaikan kan? Jangan keras-keras kalian aja kalian bawa. Keras kalian, lebih keras kami. Bisa. Karena apa? Kalian tidak bisa membuktikan. Kalau kami bisa punya bukti. Kami menang, kami benar. Yang benar itu tetap keras. Kami benar kok. Kami bisa membuktikan Allah itu Tuhan kami. Kalian nggak bisa membuktikan, ya udah. Ayo, maju terus. Kami jihad. Jangan kalian nggak bisa buktikan, udahlah. Demi untuk tapi kalian panas selama ini. Woi, selalu kalian tepik, urus saja agamamu, gak usah urus agama orang lain. Selalu kalian menyampaikan seperti itu, ya kan? Urus agamamu, asik musik Kristen aja kalian, asik bahas Bible kami aja kalian, urus agamamu. Ya udah. Kalau kalian maunya seperti itu, tarik nama Allah dari Bible kalian tuh. Tarik, karena apa? Ini sudah menjadi kebiasaan. Kalaupun di LAI nanti di Bible kalian sudah berubah menjadi ilah, tetapi ini sudah menjadi darah daging buat kalian. Sudah menjadi kebiasaan. Jadi kami di sini keras terhadap kalian agar juga menjadi kebiasaan juga sama kalian, jangan lagi menggunakan nama Allah. Itu aja. Kami biasakan dari sekarang. Allah bisa karena biasa. Itu aja. Allah bisa karena biasa. Makanya dari sekarang kami buat. Ayo, kami buat biar supaya terbiasa. Mari sama-sama. Mari sama-sama kita saling mendukung. Saling mendukung, saling kerjasama, ya, sama-sama agar kita menjadi bersahabat. Beda iman tapi saling merangkul, tidak ada mengusik. Ayo, demi untuk keutuhan bersama. Ayo. Tapi kalau kalian berkeras, wah, kami bisa lebih keras. Bisa lebih keras. Ayo, rubahlah menjadi ilah. Ketika kalian diskusi roh ilah, roh Tuhan, gitu aja. Roh ilah. Kalau kalian pakai Allah itu ribet, kalian ribet. Dua Tuhan kalian, Yesus Tuhan, Allah Tuhan. Bisa erak kalian, dua Tuhan kalian. Nggak bisa kalian buktikan kalau Allah itu adalah Yesus, nggak bisa. Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti pencipta langit dan bumi adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Kalian katakan Yesus juga Tuhan yang sebenar-benarnya. Berarti ada dua kan? Ada dua berarti Tuhan kalian kan? Kalau kalian rubah, nggak bisa. Jadi apalah ya teman-teman ya. Dari sekarang, kalau kalian menyadari, kita rangkul. Banyak kok teman-teman Kristen yang sadar. Begitu kita sampaikan, oh ya udah. Ketika dia narasi sudah menjadi terbiasa, roh Allah. Maaf, salah. Roh Tuhan, nah gitu-gitu. Roh Tuhan, ketika diskusi dia roh Allah, maaf, sadar. Tapi ada kemauan dia, ada kemauannya untuk apa ya? Untuk dia sadar gitu loh. Hanya di Indonesia ini aja loh. Seluruh negara tidak ada lagi memakai nama Allah, cuma di Indonesia. Tinggal di Indonesia aja. Malaysia kemarin udah selesai. Terakhir Malaysia udah clear. Tinggal Indonesia, sadarlah kalian. Kristen-Kristen luar negeri kok sadar. Mereka sadar kok, nggak mau pakai nama Tuhan orang lain, Kristen luar negeri. Coba, lebih pintar orang itu lagi daripada kalian. Lebih pintar. Mereka sadar kok, mau mereka mengalah kok. Kalian kok enggak? Mau mereka mengalah. Orang manggilnya Godfather, God, bukan God masuk paret, God. Kalau kalian manggilnya God udah Batak, God masuk paret. Iya kan, sadar kok mereka yang di luar negeri sadar kok. Kenapa kalian enggak?
Hah? Kenapa? Kalian membenci Arab, tapi kalian gunakan istilah Arab. Pakailah teos, kan lebih keren. Teos, sampaikan kepada Bapakmu Toyota, aku mau ganti Veloz, kan keren. Hah? Jadi ketika kami nengok Veloz, berarti Tuhannya Kristen tua, kan punya mobil Tuhanmu, kan keren. Gak mau kalian? Nah, atau Terios, sampaikan kepada Bapakmu Dayasu, kan gitu kan, Dayasu Terios, kan keren. Berarti nengok Terios, nengok Tuhan Oten. Cobalah demi untuk kebaikan. Tapi kalau kalian nggak mau juga, tetap kalian ngeyel, tetap kalian keras. Wah, lebih gila lagi kami, lebih gila. Nggak ada takutnya. Untuk apa? Kan kebodohan, keras-keras apa? Keras-keras bodoh namanya gitu. Keras-keras bodoh. Keras-keras bodoh gitulah kalau udah iblis itu. Keras-keras bodoh. Kalian nggak bisa membuktikan tapi sok keras. Kalian sudah dinyatakan salah tapi sok keras. Itulah. Laut aja lah kalian. Laut aja. Kitab suci ada cerot-cerotnya, orang Bibelmu kok yang ada cerot-cerotnya bukan aku, kok lucu kalian. Ya kan? Marilah memuaskan birahi hingga hari ketika suamimu sedang keluar kota. Cerot-cerot Salipun dan neko angel. Coba kan begitu kan? Menyingkap auratmu, buah dadamu seperti jakar keledai. Cerot-cerot. Ya kan begitu kan? Apanya kau nih? Udah naik anak cerot-cerot bang. Anak cerot-cerot ini. Kau kenapa? Dongeng ya. Kenapa kau? Lagi dongeng ya. Iya, aku dongengin Yesus. Aku dongengin Yesus. Anak encus ini waktu masih bayi nak, buati bunda ini nak. Bobo ya nak ya. Encus bobo ya sayang ya. Bayi budi encus ya. Udah besar encus mau jadi Tuhan nak ya. Jangan nakal-nakal encus ya nak. Bintang, ting bintang, bintang, bintang. Encus baik, bunda ini, encus baik, bunda ini. Ya kan? Aku dongengin encus kok. Marah kau? Benar. Aku dongengin encus. Anak bunda encus, bunda baik, budi enden nak bunda ini. Aduh nak encus bela celana. Lagi anak bunda ini. Tadi udah lagi pipis lagi. Enggak ada pempes loh nak. Mandi nak ya, mandi anak ya. Encus nanti malam bobok nenek ya nak. Nenek nak sama bunda. Ding tang ting ting tang tung tang ding nah tung tang tung bunda anak bunda ando encus bunda. Kan gitu nyanyi dia, asal nyanyi dia, asal apa dia, asal mau apa belajar jalan. Anak bunda sudah bisa berjalan, encus bunda ini, encus bunda bisa jalan dah. Opna, apo ame belalang kupu, encus anak baik, udah besar jadi Tuhan, hore. Enak gitu kan? Aku dongengin anak memang. Kenapa kau marah? Kau marah? Jangan haus. Kenapa kau marah? Aku dongengin anak. Kok marah kau? Kok marah? Yang haus. Encus bobo, encus bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Bang beli gorengan bang. Encus bobo. Bang beli gorengan bang. Encus bobo. Kalau tidak bobo digigit anjing. Ya. Ame belalang kupu-kupu. Encus anak baik udah besar jadi Tuhan. Hore. Kenapa kau marah? Cuma mau cerita. Kok marah kau? Kok marah kau kenapa? Saya mau cerita. Apa masalah kau? Apa masalah kau? Raja Apa masalah kau? Kenapa kau marah-marah? Lukisan Yesus ya. Iya, aku mendongengin Yesus. Apa masalah kau? Apa? Putra Raja Arab. Apa masalah kau? Lukisan Yesus ya bang. Jadi pas nyanyi lah. Jadi dulu Encus waktu di Ayun, ya kan? Ini ada nih. Waktu mamanya mengayun Encus waktu pas di bawah pohon jambu. Encus, kemana bapakmu? Joseph nggak pulang. Sudah 3 hari Joseph nggak pulang. Encus, bapakmu nyari kayu nggak pulang 3 hari. Kemana Joseph sekarang nggak pulang. Encus, apa kata Encusnya? Bang minum dulu bang. Bising kali mak, aku mau tidur loh mak. Bising kali mama, udah lama. Ngapain dinyanyikan Joseph itu mak? Joseph itu mak nggak tahu diri tuh mak, bapak diriku tuh mak nggak tahu diri. Jangan gitulah nak, gitu bapakmu itu.
dia pura-pura aja jadi bapak itu karena tahu dia anak Tuhan mau lahir. Karena tahu dia anak Tuhan mau lahir, makanya pura-pura cinta dia sama mama katanya. Nah, nggak boleh gitu dong. Buktinya main cewek dia kan udah 3 hari nggak pulang-pulang, main cewek dia tuh mah. Tengoklah, udah lama. Mak, jujur mak, kalau tahu lah aku lahir di kandang domba mak, nggak mau aku keluar dari cepet mama nih katanya. Betul, nggak akan mau aku mak, betul. Kalau seandainya aku tahu mak, aku lahir di kandang domba, bertahan aku di perut mama nih, bertahan. Mama tengoklah lahir di kandang domba, makanya kurang ajar Joseph itu. Masa dibiarkannya pula mama lahir di kandang domba, kan nggak ada otaknya itu. Bapak tiri apa itu mak? Hah? Coba, bapak tiri apa itu? Aku benar. Kalau misalkan aku tahu mak, loh aku cerita, tapi ini tak dongeng siapa di Selangor nih? Hah? Kalau tahu mak, betul mak. Iya. Aku nggak tahu aja dulu mak, sayangnya aku nggak tahu. Kalau aku tahu mak, kalau aku lahir di kandang domba, bertahan aku di cepet mama nih, di perut mama nih, nggak mau keluar di cepet mama, betul. Nah itu dia, biar tahu kalian. Minum lem dulu, apa kau? Apa? minum lem Apa kau? Tapi aku suruh dongeng. Minum lem. Aku kan dongeng. Minum lem. Dongeng tadi aku. Iya, lucu len. Inilah gunanya, Dongeng lah. gunanya orang tua menyorong Marilah memuaskan diri hingga pagi hari. Ketika suamimu sedang keluar kota awal cerot. Ada jemaat bertanya kepada Bapak Pendeta, wahai Bapak Pendeta, bagaimana ayat di Amsal 7:18 ini? Kemudian Bapak Pendeta menjawab, ini benar firman Tuhan. Cerot. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Kemudian Bapak Pendeta menjawab, apakah suamimu ada di rumah? Tidak Bapak Pendeta, suamiku sedang keluar kota. Kalau begitu, segera aku akan ke rumahmu, akan kita lakukan Amsal 7:18. Wahai Bapak Pendeta, apa maksud dari memuaskan birahi? Nantilah di rumah kau persiapkan diri kau, anakmu kan tidak ada di rumah. Benar Bapak Pendeta. Nah, kau tunggu aku di rumah. Ini firman Tuhan, jangan kau bantah perkataanku. Ini firman Tuhan. Ketika kau membantah pernyataan aku, boleh kau terima, tetapi ini firman Tuhan, jangan pernah kau bantah. Jadi yang pasti kecuali suamimu tidak di rumah, kecuali suamimu ada di rumah, baru aku tidak boleh melakukan. Sekali lagi kutanya, apakah suamimu sedang keluar kota? Iya benar Bapak Pendeta. Baiklah kalau begitu, segera kau pulang ke rumah, kau cuci cepetmu pakai sikat agar tidak kebauan. Baiklah Bapak Pendeta. Keren kan? Mari bawa kipas. Itu firman Tuhan. Sebarkanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadi saya memberikan saran cara menyampaikannya seperti itu. Jadi bisa lebih hikmat. Masuk di Ulangan 25:11. Apabila ada 2 orang laki-laki sedang berkelahi, kemudian istri yang seseorang mendatangi laki-laki tersebut dengan cara ingin memisahkan laki-laki tersebut, dan kemudian wanita tersebut merampas kemaluan laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada wanita tersebut, kenapa kau pegang kemaluanku? Ini firman Tuhan, aku baca di Ulangan 25:11. Ketika aku baca di Ulangan 25:11, cara memisahkan orang berantem harus merampas kemaluannya. Kemudian laki-laki tersebut, kalau memang ini benar-benar firman Tuhan, kalau begitu jangan pernah kau lepaskan tanganmu, genggam erat kuat-kuat tanganmu, jangan pernah kau lepaskan, kocokkan maju mundur hingga muncrat. Kemudian laki-laki yang satu pun bertanya, kenapa harus dia saja dipegang? Kenapa bukan punyaku kau pegang? Aku juga ingin dipegang sama seperti dia. Kemudian wanita tersebut, kau mau juga? Baiklah, akan kupegang dua-duanya. Apanya ini? Apanya ini? Jelas dia dia lu kok blender. Aku baca firman Tuhan kok. Aku bisa baca firman Tuhan. Iya, aku baca firman Tuhan. Kepanasan kau. Jelasnya kau argumen. Iya, gimana aku baca? Kepanasan. Kau baca di Ulangan 25:11. Siapa kau baca?
Kau aja mulai tadi didengar. Blender halusinasi. Sebelah kau ini kau suruh diam, sebelah kau suruh diam. Kalau dia ngoceh aja, aku ngoceh aja. Udah diam dulu Angel Pray. Ini kita diskusi, bukan begini caranya. Kita mau diskusi loh, bukan kayak gini caranya. Gimana yang mau Tadi diskusi? Blender ya berhenti ngomong. Ini siapa Angel dari tadi ngoceh aja dia cuman aku ngoceh terus lah. Makanya dia pancing-pancing kalau kau ngoceh aja lebih ngoceh lagi aku. Oke, kita mulai. Siapa minum lem dulu. Oke. Kita mulai. Oke, siapa Tuhanmu Yesus? Apa? Kepas. Yesus Tuhan. Tuhan. Bapak Tuhan. Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Berapa Tuhanmu? Satu. Mana? Yang kau sembah siapa? Yesus, Elohim Allah Yahweh. dalam Yesus. Lu mak beda jawaban kalian. Cuman ini ya. Iya, itu sama, bukan beda, Lu cuman sama itu. jangan kau pakai Allah, Angel ya. Jangan kau pakai Allah ya. Jangan. Biarkan aja Sama, dia emang belajar itu, pakai alat. Kenapa? Jangan lah. Gak bisa. Harus keras. Gak bisa. Sejak kamu belum apa lahir salahnya udah kami pakai itu, pakai Allah? Kutanya dulu. Jangan pakai Allah kalian. Jangan. Apa Aku minta jangan pakai Allah. Jangan, itu Tuhan kami. Malu aja kalian. Jangan mengaku-ngaku Tuhan. Blender. Inilah kalau si bungsu ngajari yang aduh bungsu ngajari yang sulung coba. Sebelum kamu lahir udah ada kata-kata itu Blender. Itu nama Tuhan kami, Kepas. Ya, jangan kalian pakai Sebelum kamu lahir, nama yang kami sebelum nenek moyang muliakan. sudah ada Blender. Paham? Blender. Blender Paham. jangan mabuk lem Blender. Ku mabuk lem. Nama Allah itu kami muliakan, ya paham ya? Nama Allah pakai lem itu apa, kami Blender? muliakan. Nama Allah itu berasal dari bahasa Arab. Oke? Arti kata dari bahasa Arab 4 huruf dalam bahasa Arab, alif, lam, ha. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, A, L, A, H. Paham? Nah, nama Allah itu kalau kita buat ya, ketika hurufnya satu persatu dihilangkan, ya, dihilangkan alifnya, dibaca apa? Lillah. Al-Baqarah ayat 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah semua yang di langit dan di bumi. Itu dia. Jika dihilangkan lagi satu huruf, maka tersisakan 2 huruf. Dibaca lahu. Al-Baqarah ayat 255. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Dihilangkan lagi satu huruf dan dibaca hu. Tetap kalau namanya dihilangkan tetap semuanya ada. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Jelas. Nah, sekarang kita hilangkan semua hurufnya sampai tidak ada lagi yang terlihat. Sesuatu yang tidak terlihat disebut ghaib. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Mereka yang beriman kepada yang gaib dan melaksanakan salat. Jelas dari namanya saja pun kita hilangkan. Coba nama kau Kepas. Masih kita kenal. Coba seandainya nama kau Kepas dihilangkan kanya jadi Epas. Apakah kenal lagi kau? Apakah orang kenal lagi kau? Tidak kan? Ya udah. Nah, itulah sempurnanya nama Allah itu, dia menciptakan. Sampai ketika dihilangkan semua satu persatu hurufnya, tetap dia masih ada. Itu jelas. Begitu mulianya kami. Coba kau bayangkan begitu mulianya. Tunggu dulu. Kalian nggak ada artinya nama Allah itu. Paham kau? Apa itu? Angel Pray, tunggu dulu. Kami juga Kalaupun menyembah nama misalnya Allah kita Blender. sebenarnya Angel Pray, kalau kita menurut Alkitab ya, bangsa Israel itu kan Tuhannya kan Elohim Yahweh kan gitu. Sebenarnya Elohim Yahweh itu kan Tuhan Yesus kan paham, gitu. Bang.
Iya, mereka ini kan selalu mengklaim nggak apa-apa, kita ngalah aja dulu, Sulit. aja dulu. Ya, biarin aja karena kalau gitu. sama anak paling kecil harus ngalah karena sering ngambek, kayak gitu Iya. tabiat anak paling kecil. Sempak kau tuh kau ya. Tadi mau Tahu diri lah kau. Tahu diri kau. Itulah kau blender. biarin Tunggu dia dulu kan. ngomong apa, Kan aku biarin, bilang biarin. anak sulung itu Enggak ada. Seharusnya kami yang meniru-niru kalian. Adakah kami meniru-niru kalian? Ada. Nah, Dengar tadi dulu, udah dengar ngomong dulu. seharusnya kami Ada. yang meniru kalian tadi. Blender Ah. ngomong. Seharusnya Ada. kami yang meniru kalian. Blender tadi ngomong gitu. Ada enggak? Meniru ya? Kami meniru-niru. Ya, ada enggak? Blender. Kutanya samamu. Blender, Aku kan kami sejak juga kita tidak di Komal pernah meniru inspirasi kalian. dan Dengar ya. Tuhan Dengar, itu Elohim begitu Yahweh. mulianya nama Allah bagi kami. Wa maliyala abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah akan dikembalikan. Coba. Sebelum Ada, coba di mana-mana nama Allah kami muliakan. Enggak pantas nama Allah itu bersanding. Seorang wanita cerewet, kakinya tak dapat tenang di rumahnya, lalu dipeganglah seorang teruna Jadi begitu nanti. dan Jadi udah diciumnya blender. tanpa malu, dan dia berkata, aku Blender, harus mempersembahkan sebelum nenek korban moyang ada, keselamatan. Itulah nama Allah itu sebabnya sudah dipakai aku oleh keluar orang-orang mencari Kristen, engkau Blender. wahai lelaki. Telah kubentangkan permadani di atas tempat Kamu masih tidurku awatron. Pembaringanku Kamu telah masih berupa kutaburi angin, dengan Blender. mur, Nama gaharu Allah dan sudah dipakai kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmatin asmara. Blender. Karena Minum dulu, Blender, suamiku biar nggak tidak haus, di Blender. rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ancrot-crot-crot-crot. Blender. Coba. Kalau baca Nggak ayat pantas itu kayak sampai gitu. habis, coba ayo coba Ya, dibacain sampai ya habis. itulah tadi Ayo, aku baca. coba dibacain Coba. sampai habis, Itulah coba ayo. terakhirnya. Dari awal ya. Itu artinya, Dari Amsal Blender. 7, 10 sampai Ya. 22 nih. Sampai 22. Dengerin dulu saya ngomong. Itu Ah, artinya untuk mengingatkan kita supaya tidak tergampang dalam godaan-godaan setan, supaya tidak mudah dibujuk. Itu artinya. Aku tidak Maksudnya ada kita- menafsirkan ini. Itu ayat Aku itu. nggak ada menyimpulkan dari ayat ini Ayo, loh. itu ada terusannya supaya kita Iya. itu tidak mudah terbujuk oleh Oke, rayuan-rayuan setan. Oke, Kan baik, setan kan terserah. berusaha ngerayu kan tadi bahasanya. Ya. Suamiku tidak ada di rumah supaya kita gampang jatuh dalam dosa. Itu mengingatkan kita supaya waspada dengan hal itu. Emang aku Bukan- udah bukan menyimpulkan? disuruh kita untuk melakukan selingkuh. Sebenarnya Enggak, Angel emang aku udah menyimpulkan tadi. Sebenarnya itu, tapi di Blender. pinggir Enggak, dia. aku ada menafsirkan rupanya. Aku tahu Angel Pray. Enggak, Iya. apakah aku ada menafsirkan? Aku Iblis tahu si ayat Blender itu. ini. Itu tuh maksudnya Si Blender ini supaya kita didesain itu waspada. Loh, enggak loh. Supaya itu, Emang aku ada itu ayat itu menafsirkan? supaya kita tuh waspada. Ayo. Iya. Coba baca sampai akhir. Coba Loh, baca enggak, sampai aku kan nggak ada sampai menafsirkan. Ingin tahu. Aku nggak ada menafsirkan loh. Mana ada Iya, aku baca menafsirkan? Mana iya, ada aku baca menyimpulkan? Aku sampai cuma habis, baca coba, kok. coba. Cuma aku baca. Itu mengingatkan Seorang kita wanita manusia, cerai. Aku baca dari supaya awal ya. Kita itu nggak Aku baca dari jatuh awal. dalam dosa. Oke, aku baca dari awal. Aku nggak ada menyimpulkan, hanya membaca nih. Hanya membaca. Seorang wanita cerewet, kakinya tak dapat tenang di rumah. Kasih je bebe mi kepas bujang. Lalu dipeganglah seorang teruna dan diciumnya tanpa malu, dan dia berkata, aku harus mempersembahkan korban keselamatan. Itulah lo, aku nggak ada menyimpulkan lo. Aku nggak ada menyimpulkan ini. Ayo, Blender dibaca sampai akhir coba. Iya, aku membaca. Sampai Aku nggak ada akhir, menyimpulkan, aku sampai hanya luas baca ya. kok. Yuk, baca. Ayo. Oke, seorang wanita cerewet, kakinya tak dapat tenang di rumahnya. Lalu dipeganglah seorang teruna dan diciumnya tanpa malu. Dan dia berkata, Baca sampai akhir. aku harus, ya ini kan aku baca, tenanglah. Dan aku harus, Kayak gini, dan rata-rata kayak gini. Jadi kau Angel Break, kau harus tahu memang kayak gini watak orang ini. kan cuman salah lagi aku baca. Coba lah. Mau horo Baca kependus sampai tahu sudeho. Biarin dulu Bang, biar baca sampai akhir dia. Iya, aku baca firman Tuhan kok panas ya.
Ya, biarin dulu. Iya. Biarin dulu Bang. Dan dia berkata, aku harus mempersembahkan korban keselamatan. Itulah sebabnya aku keluar mencari engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmatin asmara karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong uang dibawanya. Ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ayo. Udahlah sampai situ aja. Apa lagi? Baca. Loh, udah. Teruskan. Habis. Nggak boleh dipotong-potong. Teruskan. Malas aku. Ngocok gua tegang burung ini. Boleh baca. Itu artinya Pak Blender, saya kasih tahu ya, supaya kita tuh waspada, tidak jatuh dalam godaan gitu loh. Maksudnya wanita itu sebagai penggoda. Ya aku nggak urus, aku cuma baca. Mau apapun itu tafsirannya nggak peduli aku. Yang penting aku cuma baca. Kita itu jangan seperti orang lemah iman. Maksudnya ya iya nggak urus. Kamu harus waspada terhadap setan di sekelilingmu. Udah aku nggak peduli mau tafsirannya. Aku nggak ada menyimpulkan kok. Gitu. Iya, ya aku nggak ada menyimpulkan. Itu maksudnya supaya kita jangan lemah diganggu sama godaan oleh wanita itu. Betapa indah langkah-langkahmu putri yang berwatak luhur, lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan, pusarmu seperti cawan yang bulat, buah dadamu seperti dua anak rusa, lehermu seperti menara gading. Betapa cantik, betapa jelita engkau, sosok tubuhmu seumpama pohon kurma. Dan buah dadamu gugusannya cerot. Aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur. Cerot. Aku nggak ada menafsirkan ya. Aku nggak menafsirkan. Aku cuma baca. Kalau itu adalah ayat tentang suku Israel, Blender. Iya, aku baca. Itu yang dimaksud adalah suku-suku Israel, bukan terserah mau nilai apa, terserah. Yang penting aku cuma baca, nggak ada menafsirkan. Israel itu menyembah berhala, makanya Tuhan itu menyebutnya itu kekasih gitu, kekasih. Bebas, terserah menafsirkan, bebas. Aku cuma baca. Terus mereka menyembah berhala, makanya Tuhan marah sampai menyebut wanita itu. Mau apapun itu nggak urus. Yang penting aku wajib membaca firman Tuhan. Nggak boleh aku nggak baca. Selingkuh dengan berhala lain. Bebas, terserah. Terserah dia disebut gadis kesayangannya gitu. Udah, aku nggak ada menafsirkan dari ayat ini ya. Belajar aja sama aku, Blender belajar tanah. Aku nggak menafsirkan loh. Aku nggak ada menyimpulkan dari yang aku baca ini. Nggak ada. Emang aku udah menyimpulkan? Ya itu tafsirannya itu. Emang ada itu maksudnya itu karena gadis itu. Iya, ada aku bantah. Itu maksudnya tuh umat Israel kesayangannya gitu. Ya aku nggak ada bantah. Aku cuma baca firman Tuhan. Wajib baca firman Tuhan. Ini Bible. Betapa indah langkah-langkahmu, putri yang berwatak luhur, lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan, pusarmu seperti cawan yang bulat, buah dadamu seperti dua anak rusa, lehermu seperti menara gading. Betapa cantik, betapa jelita engkau, sosok tubuhmu seumpama pohon kurma, dan buah dadamu gugusannya trot. Aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur. Panggilannya umat Israel, Blender yang berselingkuh. Enggak, aku nggak menyimpulkan. Siapa yang menyimpulkan? Lucu. Dia membuat berhala. Iya, aku cuma baca. Aku cuma baca loh. Aku nggak ada menyimpulkan. Suruh selingkuh tidak ada, Blender. Iya, aku nggak ada. Itu seolah-olah dia itu kesayangan. Siapa yang bilang selingkuh? Kasih toh, gitu. Mana ada aku bilang selingkuh? Makanya itu. Enggak, mana ada aku bilang selingkuh tadi? Sebenarnya menggambarkan seluruh umat Israel, Bani Israel. Iya, aku nggak urus. Aku cuma baca. Melakukan penyembahan dengan ala-ala lain, makanya Tuhan marah, itu disebut. Iya, aku nggak ada menyimpulkan. Kenapa kau menyimpulkan? Hah? Kenapa kau menyimpulkan? Aku nggak minta kau di sini. Aku nggak minta kau untuk menyimpulkan.
Aku nggak minta kau untuk menyimpulkan kok. Kasih tahu Blender itu bukan. Nggak perlu. Emang aku udah menyimpulkan kan enggak? Aku cuma membaca. Hah? Aku baca dengan hikmat loh. Aku baca dengan hikmat. Ya Blender. Iya. Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil teringat kepada masa mudanya. ikut kasih kemas Angel udah beda Ia celana dia. bersundal di tanah Mesir. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Bersundal itu maksudnya dia itu menyembah Allah-Allah. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, Jadi dia itu waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Trot. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Herok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamanya kota itu Herok menurut anak namanya Trot. Terjemahan yang baik. Apalagi orang aku baca aja kok panas kau. Aku Baca Matters Angel Bang Blender. Iya, aku baca kok lucu. Aku nggak panas Blender, biasa Ya udah, aja. Seperti kamu itu udah biasa. aku nggak minta kau menafsirkan. Mari kita kepada kekasihku dan bermalam di ladang di tengah-tengah bunga pacar. Mari kita pagi-pagi ke kebun dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup dan bunganya sudah mekar. Apakah pohon delima sudah berbunga. Di sana akan kuberi cintaku kepadamu. Pohon arak harum semerbak baunya. Di dekat pintu kita ada buah-buahan lezat yang sudah lama dipetik dan baru itu kusimpan bagimu kekasihku. Trot. Aku membaca agar lebih hikmat. Loh, salah. Aku nggak ada menyimpulkan. Aku membacanya ini agar bisa lebih hikmat, ya kan? Karena beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadi aku memberikan syarat cara membacanya itu kan lebih keren kan? Lebih keren. Nah, makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Ini ada tai pula nih. Selanjutnya Tuhan berfirman, aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa dan demikianlah mereka akan memakan roti najis di sana. Ya, aku nggak ada mau ini kan kok. Kok ada tai di sini ya? Kok ada tai ya? Supaya Kau yang tobat Angel. tahu arti, supaya tahu Pendusta kau Angel. arti dari isi Ini ada makanan laki-laki. Suruh makan anak. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu. Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan. Berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Iya, anak mau dimakan bah, gila bah. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Mau dimakan bah, gila anak mau dimakan. Di Raja-Raja 2 Raja-Raja 6. Yuk. Gila ya, coba diulang lagi ya. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa saudara perempuanku? Jawab perempuan itu, perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Gila mau dimakan. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Dimasak anaknya, gila, pantaslah kebujatannya kan, astaga, gila. Pria itu menghindari wanita yang tidak baik. Makan anak dan dari Amsal tadi. Nasihat untuk menjaga hancur mereka hancur pasangan. Lihat aku akan menjadi lawanmu. Demikian firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau dan membuat engkau menjadi tontonan. Ditelanjangi perempuan jadi bahan saksikan. Astaga, hancur kali bang. Aduh, hancur berserak nih Bibel ini. Apa serak kawaten? Berserak Bibel ini. Para Aku dengar Angel.
Kau jangan menafsirkan. Aku nggak butuh tafsiran kau. Iman. Gitu. Aku nggak butuh tafsiran kau. Aku cuma membaca. Hah? Dosa dalam godaan. Aku nggak butuh tafsiran kau. Aku hanya membaca. Maksudnya. Iya, aku hanya membaca di sini. Aku nggak minta maksud penjelasan. Bukan untuk. Aku nggak minta penjelasan kau. Supaya disuruh berzina tidak itu. Iya, aku nggak minta penjelasanmu. Paham? Aku hanya membaca firman Tuhan. Maksudnya supaya kita pria itu saling menjaga iman, tidak gampang terbujuk. Apa urusannya? Dengan hal yang tidak baik. Apa urusannya? Itu maksudnya itu tafsirannya. Aku nggak butuh. Supaya Aku nggak menjaga butuh. iman kita. Jadi Tuhan itu mengingatkan. Aku nggak butuh itu. Aku hanya membacakan. Supaya iya, aku hanya membacakan. Itu dalam dosa itu maksudnya. Berkali ya Bibelnya ya. Berkali ya. Iya itu maksudnya perumpamaan supaya kita itu tidak jatuh dalam udah nembak. seperti wanita.